butuh banyak partner kalau kita mau survive jadi entrepreneur. Katanya menemukan partner yang tepat begitu ya, di venture gitu, bagaimana bisa melihat dan menjadi partner strategi terhadap IDN dan sebagainya, itu juga krusial. Dan menurut saya sekarang memang kuncinya entrepreneurship. Ya, selain harus tadi purpose-nya harus jelas, lo mau apa sih gitu. Karena sekarang banyak banget orang mau melakukan hal yang sama. Dan semua strategi juga kayaknya udah bisa ditiru dan dicontek. Semua jualan barang yang sama, semua melakukan hal yang sama, strateginya juga sama-sama. Jadi apa pembedanya satu media dengan media lain misalnya? Atau apa bedanya jualan lo dengan jualan yang lain? Ketika sekarang begitu mudah orang melakukan apapun lewat bantuan digital atau tools digital juga gitu. Jadi yes, purpose yang jelas apa, sama kemudian harus ada drive sih, harus ada drive gitu loh. Gue pokoknya harus bisa gitu. Itu yang menurut saya membedakan entrepreneur dengan yang lain adalah yang berhasil ya, yang punya that hunger, keinginan untuk bisa membuktikan bahwa gue harus berhasil, pokoknya ini harus jadi gitu. Dan saya merasa terbantu pengalaman saya jadi wartawan karena itu juga yang dituntut oleh kita. Lu nggak boleh pulang sebelum lu dapat berita. Lu mau naik berita ini, lu pastiin dulu si A ngomong apa, si B ngomong apa. Lu mau dapat banyak informasi, lu harus kenal banyak orang. Relasi, networking itu yang paling mahal. Curious yang paling mahal untuk wartawan. Sama halnya juga sekarang untuk entrepreneurship. Semakin banyak networking di jari kita punya, semakin banyak potensi kita bisa berkolaborasi dengan orang lain. Saya dilatih untuk bertanya banyak hal ketika saya jadi wartawan. Dan ketika jadi entrepreneur, walaupun saya tidak punya pengalaman bisnis formal, saya dapat kesempatan untuk bisa bertanya hal-hal yang tepat pada orang-orang yang luar biasa di bidangnya. Kesempatan untuk bisa bertemu, berkonsultasi, berbagi ilmu. Itu skill yang saya dapatkan juga ketika saya jadi wartawan. Terus juga lincah untuk berubah. Di newsroom yang berhasil itu adalah ketika dia tahu ada satu berita tapi udah bisa antisipasi kalau tiba-tiba beritanya ini. Katanya Pilpres 2 putaran, tiba-tiba cuma 1 putaran. Katanya ini, jadi terbiasa untuk berubah. Itu yang akan membuat newsroom kamu berbeda dengan yang lain. Harus nyiapin plan A, plan B, plan C. Kalau Pak Prabowo-nya datang gimana, kalau Gibran-nya datang gimana, kalau dua-duanya nggak datang gimana, kalau semuanya datang gimana, dan sebagainya. Kalau tiba-tiba, berita kamu salah, apa yang harus dilakukan? Tiba-tiba yang kamu kritik nyerang balik, tiba-tiba dulu di-hack, tiba-tiba lu difitnah, apa yang harus dilakukan? Mengantisipasi berbagai perubahan. Itu dilatih ketika kamu menjadi seorang wartawan, dan itu juga skill yang menurut saya perlu untuk seorang entrepreneur hari-hari ini, di mana dunia berubah sedemikian cepat dan harus bisa agile untuk juga mengikuti perubahan.